Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Setia Nugroho dengan NIM 230503300048 dari kelas D1 PTE angkatan 2023. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perwiringan, khususnya rangkaian start delta manual pada mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang mana diampu oleh Bapak Insinyur Alexandra Jayawardana. Oke, langsung saja di sini kita mulai dari rangkaian kendali. Di rangkaian kendali ini kita mengambil salah satu fase untuk kita jadikan sumber tegangan untuk sistem kendali bebas. Kita ambil S saja. S ini masuk pada MCB sebagai pengaman, lalu dari MCB ini masuk ke overload. Nah, jadi masuk di overload. Nah, dari overload ini kita ambil yang NC-nya normally close. Ini biasanya bernomor 9596. Nah, ini masuk ke emergency switch. Dari emergency switch ini kita ke off. Nah, dari off seperti biasa kita sambungkan ke on. On. Nah, ini kita anggap on. Nah, on seperti biasa, on ini kita masukkan ke KM1 saja. Nah, KM1 kita jadikan sebagai mainnya. Nah, kita sebagai kan mainnya. Nah, lalu karena ini sebagai mainnya, maka kita perlukan juga pengunci. Nah, penguncinya ini diambilkan dari KM1. Kita jadikan pengunci supaya ketika tombol nanti tidak ditekan lagi atau dilepas, itu sistem masih bekerja. Nah, seperti ini kita ambilkan kontak NO dari KM1 supaya jadi pengunci. Nah, lalu kan ini start delta manual. Nah, start delta manual ini kita ambil untuk joggingnya. Nah, jogging ini, input dari jogging ini diambil dari output on. Ini. Nah, lalu kita couple ini kedua ini. Nah, oke. Oke, untuk kali ini saya ingin jika KM2-nya sebagai delta dan KM1-nya sebagai bintang. Jadi KM2-nya sebagai delta, KM3-nya sebagai bintang. Oke. Kalau jadi untuk start ya, bintang segitiga start delta. Nah, untuk start itu kita ambil dari NC-nya dari jogging. Jadi untuk awalan, untuk start ini kita ambil dari NC-nya dari jogging, di mana ini merupakan ini nanti masuk di KM3. Nah, tapi sebelum masuk di KM3, ini perlu namanya interlock atau pengaman. Jadi kita masukkan di KM2 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke NC KM2. Nah, kita masukkan ke NC KM2. Nah, dari NC KM2 ini baru masuk di NC KM3. Nah, ini KM3 tadi sebagai start ya.
sebagai start. Nah, ini setelah itu, nah kita beralih ke tombol yang satunya. Ya kan ini jogging ya. Tombol yang NO. Nah, tadi sudah NO, sekarang NO. Nah, NO ini kita sambungkan ke KM2 sebagai deltanya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masukkan ke KM2, ke delta, kita ke KM, ini kita ganti warna saja. Kita ke KM 3 terlebih dahulu sebelum KM2 sebagai pengaman. Nah, seperti ini. Lalu ini ke ini. Nah, setelah dari interlock dari KM3, nah itu kita masuk ke coil dari KM2-nya. Oke, nah ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan nanti ketika ini ditekan, terus ini dilepaskan, balik lagi ke start. Nah, bagaimana supaya tidak balik ke start? Kita berikan pengunci. Nah, penguncinya dari KM2 itu sendiri. Kita ambil kontak NO-nya. Ini kita masukkan ke sini. Ini kita sambungkan ke inputannya dari jogging ya. Ini di sini bisa. Nah, terus kita masukkan di output dari jogging NO-nya. Nah, sini. Atau input dari interlock-nya ini ya. Bukan yang ini, yang sana. Nah, siap. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti ini ditekan, ini dia langsung mengunci. Oke, selanjutnya yaitu untuk apa namanya indikatornya. Nah, indikator kita perlu run, standby, dan OL. Untuk run, itu seperti biasa kita masukkan di atau kita sambungkan di sini. Kita pakai warna hijau. Di sini. Nah, ini untuk run ya. Jadi ketika nanti tombol start ditekan, itu kan tandanya hidup. Nah, nanti runnya yang menyala. Nah, ini runnya menyala. Nah, lalu untuk standby, oke, untuk standby kita ambilkan dari emergency, output dari emergency. Supaya apa? Supaya ketika saat MCB ditekan, itu nanti indikator standby-nya itu langsung menyala. Berarti pertanda bahwa sistem ini siap dioperasikan atau sudah bertegangan. Ini tapi sebelum itu kita masukkan ke KM satunya supaya apa? Supaya ketika run itu lampu standby-nya itu sudah tidak hidup lagi atau mati. Jadi ketika sistem ini sudah berjalan maka yang menyala itu hanya indikator run, indikator standby-nya tidak. Nah, ini misalkan sini. Ini standby dan OL overload. Oke, overload ini sebagai petanda overload. Nah, ini kita ambilkan dari pin overloadnya sendiri, yaitu 9798 biasanya ya kalau di aslinya. Ambil yang merah sudah, yang hitam. Nah, hitam ini. Oke, lalu yang terakhir yaitu untuk power atau indikator lampu RST ya. Nah, kita sambung biasa saja. Misal R-nya itu kita ambil hitam ini, kita sambungkan di R. Nah, terus T.
Nah, ini T nyambungkan di sini. Ini S, maaf ini S. R, S. Terakhir dan T. T kuning saja. Selanjutnya yaitu untuk kekurangannya yaitu kabel netral. Nah, kita sambungkan jumper saja kabel netral. Ini kabel netral ya, ini juga kasih kabel netral. Kita nanti ini kita sesuai perintah saja, bahwasanya tidak menggunakan lampu indikator star delta ya. Jadi kita cukup seperti ini. Lalu ini jangan lupa juga KM1, KM2, KM3-nya kita beri netral juga. Sudah selesai. Nah, ini tinggal kita gambar seperti ini netralnya. Oke, tinggal ambil dari sini. Ini saya beri warna berbeda-beda supaya tidak terlihat menyambung ya antara jika bertabrakan garis. Oke, jadi ini merupakan sistem kendali dari Stardelta manual. Oke, lanjut kita ke sumbernya, sumber atau rangkaian powernya. Oke, kita ke rangkaian powernya, kita pakai merah aja, pakai rangkaian merah. Oke, ini dari RST 3 pas, kita masukkan NFP. Nah, dari NFP, output NFP, kita masukkan ke 3 pas RST, 3 pas MCB 3 pas, di RST dari NFP masuk MCB 3 pas, ini juga masuk. Ini terus ini. Ini kita hapus saja yang tengah ini kayaknya terlalu mepet. Semuanya kita apa? Oke, nah jadi dari NFP masuk ke MCB 3 pas. Lalu kita urutkan dari main dulu ya. Kita main, biasa main. Nah, ini dari MCB 3 pas masuk ke kontak utama KM1, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5, 6. Oke, terus lanjut ke OL. Oke. Lanjut ke OL, dari kita ambil OL di sini. Nah, sini. Sini. Oke, ini sudah masuk ke OL ya, kontak utama OL dari KM1 kontak utama masuk ke OL utama juga. Setelah itu kita urutkan ini, kita hafalkan R itu masuk ke U, S itu masuk ke P, nah, terus T itu masuk ke W, UVW ya. Nah, ini
PW. Nah, terus ini tadi kan saya bilang bahwa untuk KM3-nya kita jadikan start. Jadi kita couple dulu ini. Couple. Terus ini sambung gini aja, ini bebas yang nyambungnya ke sini ya. Ini bebas aja yang bawah. Nah, ini. Terus ini biar nggak kelihatan ketabrak, kita pakai kuning aja. Ini aja kita R, sini ya, R di 5. Terus S di 3. Terus T di 1. Nah, lalu kita ambil dari di motornya ini. Nah, ini kan U kan ini U itu harus ketemu dengan yang harus ketemu kita di delta itu U itu bisa bertemu dengan Z penghubungan deltanya ya. Jadi ketika ini aktif nanti dihubungkan delta, U-nya itu harus dapat Z. Jadi kan U-nya ini, nah kita hubungkan ke Z. Nah, ini kita hubungkan ke Z. Terus V ini kita harus dapat X. Di V ini harus X ya. Jadi ini V ya. Nah, ini V dapat X. Terus yang terakhir yaitu T kan W itu dapat Y. Nah, ini sambungan delta bisa seperti ini. Jadi ini bisa gini. Jadi sambungan delta ini untuk U bertemu dengan Z, terus V bertemu dengan X, dan W bertemu dengan Y. Oke. Nah, ini sambungan deltanya sudah bagus. Nah, nanti untuk prinsip kerjanya yaitu ketika tombol, jadi ini kita ambil dari S dulu. S, MCB kita nyalakan, tegangan mengalir ke sini, lalu berhenti di on. Nah, on ini kita tekan. On kita tekan, tag. Nah, lalu KM1 itu koilnya akan mengontak, jadi KM1 ini akan mengunci. Nah, dan di sini ini kan awalnya NC nih, belum ditekan joggingnya NC. Nah, KM3 akan hidup. Nah, KM3 akan hidup, itu tandanya berarti motor sedang dalam keadaan start. Nah, ini kan ada jumperan seperti ini ya. Nah, ini sambungan start. Lalu ketika jogging ini saya tekan, nah jogging ini saya tekan, nah KM2, KM3 itu akan mati. KM3 akan mati, KM2 akan hidup. Nah, karena di sini saya berikan pengunci, jadi ketika ini saya lepas, nah ini tidak akan mati karena ini ada pengunci di sini, sedangkan ini kan ada aliran tegangannya. Nah, tegangannya akan berhenti di KM2 ini. Nah, ini akan lepas. Dia akan buka. Karena ini aktif dia akan buka, jadi ini akan hidup. Jadi yang delta, sambungan delta yaitu KM2, KM1 dan KM2 ini akan menyala. Jadi ini disebut sambungan delta. Di mana U bertemu Z, V bertemu X, dan W bertemu Y. Oke, jadi itu nanti untuk kalau apabila di off kan, ya berarti sistem deltanya berhenti. Untuk keran itu ketika tombol ditekan ya, ini indikatoran akan menyala, dan ketika tombol off ditekan itu runnya akan berhenti, standby-nya akan menyala. Itu berlaku ketika MCB ditekan, maka standby yang menyala. Lalu ketika terjadi overload di sini, maka ini overload akan trip dan OL akan menyala sebagai indikator. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.